Pernah nggak sih kamu merasa sendirian, menghadapi tantangan yang rasanya berat banget dan nggak ada habisnya? Nah, hari ini kita bakal lihat gimana Nabi Muhammad, salah satu tokoh paling berpengaruh di dunia, menggunakan kesabaran dan kasih sayangnya buat melewati rintangan yang luar biasa. Dan yang paling penting, gimana pelajarannya bisa kita pakai di kehidupan kita sekarang. Pertanyaan ini adalah inti dari pembahasan kita. Karena cerita yang bakal kita bedah ini adalah contoh paling puncaknya tentang gimana caranya menghadapi tekanan yang dahsyat dengan ketenangan yang, wah, mengagumkan. Oke, kita masuk ke bagian pertama, suri, tauladan terbaik. Sebelum kita lihat respons beliau terhadap tantangan, kita harus paham dulu, kenapa sih Nabi Muhammad itu dianggap sebagai model atau contoh sukses yang sempurna oleh begitu banyak orang. Di dalam Al-Quran sendiri disebutkan, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu. Kalimat ini tuh bukan cuma pujian biasa loh, ini semacam penegasan bahwa hidup beliau itu adalah sebuah cetak biru, panduan praktis buat kita semua untuk mencapai kesuksesan yang sejati. Dan kerennya, ini bukan cuma dalam satu aspek kehidupan aja, tapi dalam setiap peran yang bisa kita bayangkan. Sebagai pasangan hidup, orang tua, sahabat, bahkan pebisnis sampai pemimpin. Beliau itu unggul di semuanya. Makanya teladan beliau itu relevan banget buat kita semua, nggak peduli apapun peran kita. Nah, inti dari semua itu adalah apa yang disebut akhlak atau karakter dan moralitas. Ada cerita menarik ketika istrinya Aisyah ditanya, gimana sih akhlak Nabi? Jawabannya itu luar biasa. Beliau nggak ngejelasin satu-satu sifatnya, tapi cuma bilang, akhlak beliau adalah Al-Quran. Coba deh bayangin, sebuah kitab suci yang seolah hidup, berjalan dan bernapas dalam diri seseorang. Oke, kita masuk ke bagian kedua, misi di tengah penolakan. Sekarang, ayo kita lihat tantangan sesungguhnya. Selama 10 tahun pertama misinya di Mekah, pesan persatuan dan kasih sayang yang beliau bawa itu, wah, bukannya diterima, malah ditentang habis-habisan. Coba kita resapi ya, selama 10 tahun penuh, bukan setahun 2 tahun, tapi 1 dekade. Beliau itu terus-menerus menghadapi tembok penolakan. Ini adalah dekade yang benar-benar diwarnai oleh perjuangan. Setelah 10 tahun berdakwah tanpa kenal lelah, di kota Mekah yang begitu ramai, kira-kira berapa orang sih yang akhirnya mengikuti ajaran beliau? Jawabannya mungkin bakal bikin kamu kaget. Hanya 153 orang. Dan ini bukan cuma soal angkanya yang kecil loh, tapi coba bayangkan rasanya. Setiap hari menghadapi penolakan, cemoohan, dan permusuhan. Bangun pagi dan tahu kalau hari itu kamu akan menghadapi tekanan sosial yang sama lagi, dan lagi dari lingkungan sekitar. Kita lanjut ke bagian 3, kekuatan sabar dan cinta. Nah, pertanyaannya, gimana respons beliau terhadap tekanan yang gila-gilaan selama 1 dekade itu? Bukan dengan marah, bukan dengan putus asa, tapi dengan sesuatu yang jauh lebih kuat. Kesabaran dan cinta yang nggak pernah goyah. Bukti terbaik itu datang dari orang terdekatnya. Dengerin deh kesaksian dari Anas bin Malik. Dia ini asisten pribadi Nabi selama 10 tahun penuh, sejak dia masih kecil. Jadi dia lihat semuanya, setiap hari. Ada satu cerita nih yang terkenal. Suatu hari Nabi menyuruh Anas kecil untuk pergi ke pasar. Tapi ya namanya juga anak-anakan. Di tengah jalan dia lihat teman-temannya lagi asyik main, akhirnya dia ikutan dan lupa total sama tugasnya. Dan disinilah kita lihat keagungan karakternya. Ketika Nabi menemukan Anas, gak ada tuh bentakan atau omelan. Sebaliknya, beliau justru memanggilnya dengan lembut, ya Unais, sebuah panggilan sayang. Beliau memilih kasih sayang, bukan kemarahan. Momen kecil ini aja udah cukup buat menggambarkan segalanya tentang akhlak beliau. Tapi penting nih buat dicatat, sabarnya beliau itu bukan berarti lemah ya. Justru sebaliknya, itu adalah sebuah kekuatan yang terkendali. Beliau nggak pernah marah untuk urusan-urusan pribadi kayak tugas yang dilupakan tadi. Kemarahan beliau itu hanya muncul kalau prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran yang lebih besar dilanggar. Oke, bagian terakhir, pelajaran untuk hari ini. Jadi, apa relevansinya semua cerita ini buat kita sekarang? Yuk kita tarik benang merahnya dan lihat gimana contoh dari beliau ini bisa jadi panduan yang super praktis, terutama buat teman-teman remaja. Tantangan Nabi di Mekah emang kedengarannya jauh banget. Tapi coba diperhatiin, esensinya itu mirip banget sama tekanan zaman sekarang. Ditekan teman buat ikut-ikutan, diejek karena punya keyakinan yang beda, merasa sendirian karena mempertahankan prinsip. Ini kan perjuangan yang sama persis yang dihadapi banyak anak muda hari ini.
Jadi, ini dia panduan praktis dari beliau yang bisa langsung kita coba. Pertama, hadapi tekanan dengan sabar, bukan frustrasi. Kedua, pilih kasih sayang, bukan konfrontasi. Ketiga, pertahankan prinsipmu dengan cara yang lembut, bukan dengan kekerasan. Dan yang paling penting, ingat, kekuatan sejati itu ada di dalam pengendalian diri. Pada akhirnya, teladan beliau ini ngasih kita sebuah pilihan yang sangat jelas. Setiap kali kita merasa tertekan, entah oleh keadaan atau oleh orang lain, kita selalu dihadapkan pada pertanyaan yang sama. Kekuatan mana yang akan kita pilih? Amarah yang reaktif dan meledak-ledak, atau kesabaran yang justru menunjukkan kekuatan sejati?